dipersembahkan oleh... Ya pemirsa, kembali lagi dalam 60 Minutes with Adikbud KBRI Dili. Saya masih dengan Pak Tafib. Pak Tafib, ini kan kalau Anda perhatikan tren kenaikan dari peserta belajar bahasa Indonesia ini kan juga terus naik. Nah, kalau yang dicermati oleh teman-teman di KBRI, apa penyebabnya? Apa yang kemudian memicu kenaikan tren anak-anak yang kemudian orang-orang yang kemudian ikut belajar bahasa Indonesia? Tren kenaikannya itu karena masyarakat Timur Leste itu sangat ingin sekali ya belajar atau menuntut ilmu di tempat kita, gitu. Karena mereka sadar gitu, kesempatan mereka untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan tinggi di tempat kita itu kualitas pendidikan di tempat kita itu jauh lebih baik daripada di Timur Leste. Nah, mereka belajar bahasa Indonesia karena mereka menyadari bahwa bahasa Indonesia itu diperlukan kalau mereka akan melanjutkan sekolah di tempat kita. Kesempatan untuk belajar di tempat kita terbuka lebar, fasilitas pendidikannya jauh lebih baik, dan juga biaya hidup di tempat kita agak meringankan dibandingkan di Timur Leste. Oke, jadi memang itu benar-benar menjadi persiapan yang memang harus dimiliki ya sebelum orang-orang atau anak-anak begitu ingin melanjutkan studi ke Indonesia, mereka tentu harus mahir dulu dalam bahasa Indonesia sehingga kemudian ikut ya pembelajaran bahasa seperti ini. Nah, kalau kita ingin tahu juga sebetulnya tren kenaikannya itu dari tahun ke tahun, mungkin dari persentase atau jumlahnya seperti apa? Oh, sebenarnya di sini ada, cuma saya nggak bisa, mungkin saya bisa tunjukkan aja. Mungkin bisa kelihatan mungkin di ya. Oh ya, oke. Oke. Itu di BIPA dari mulai 2016 sampai dengan 2020. Di sini 2019 itu sangat tinggi sekali, tapi di tahun 2000 itu hanya separuhnya, hanya 4.800 sekian gitu. Tapi jangan salah, ini adalah periode dimulai bulan Juli sampai dengan November yang sudah berakhir baru-baru ini. Sedangkan yang ini adalah 1 tahun penuh. Oke. Jadi peminat mereka itu sangat besar karena salah satu persyaratan bagi mereka untuk bisa melanjutkan studi di Indonesia, mereka harus mempunyai sertifikat kemahiran BIPA. Dan itu sangat dibutuhkan, salah satu persyaratan untuk mereka apply visa dan juga pada waktu dia daftar ke universitas. Jadi itu menjadi persyaratan yang dimintakan oleh pemerintah Timur Leste. Bukan KBRI yang meminta, tapi pemerintah Timur Leste sebelum mereka sekolah ke Indonesia, mereka harus menunjukkan sertifikat kemahiran bahasa Indonesia atau BIPA. Kalau tidak ada itu, maka Kementerian Pendidikan Timur Leste tidak akan memberikan surat izin belajar keluar. Iya, tentu saja kita berharap agar ya masyarakat Timor Leste mendapatkan akses yang sama ya Pak terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan juga distrik-distrik yang sudah disambangi dengan program-program ini di mana saja? Kalau distriknya tahun ini kita sudah sampai ke 12 distrik. 12 distrik dari 13 distrik yang ada. Jadi hanya tinggal 1 distrik lagi yaitu distrik PKK yang kebetulan juga akses jalan di sana juga kurang mendukung. Dan juga kebetulan kemarin mereka tidak menjawab surat dari kami di KBRI. Jadi 12 distrik itu kita sudah datangi dengan 24 guru kita di tiap-tiap distrik ada paling tidak 1 orang. Yang paling banyak adalah di Dili. Di Dili ada 8 orang. Kemudian satu lagi wilayah Okusi itu sangat unik. Itu Enclave itu satu wilayah Timur Leste berada di NKRI. Jadi karena permintaan yang istimewa dari kepala dinas dan bupati di sana, mereka bilang buka pintu depan, belakang, kanan, kiri itu semua NKRI. Jadi anak-anak kita harus bisa bahasa Indonesia. Ya, dan memang mereka punya, di tengah-tengah NKRI dan mereka punya undang-undang khusus diberlakukan bagi anak-anak di Okusi. Kalau ingin bersekolah di Indonesia, mereka bisa mengajukan beasiswa dari pemerintah Timur Leste. Nah, kalau dari kacamata Anda sendiri melihat peluang dari perkembangan bahasa Indonesia sendiri di Timor Leste seperti apa, Pak Tafib? Peluangnya sangat besar, Mas. Pak Dodi, peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena selain bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah melalui program BIPA, peran media di Timor Leste juga sangat kuat. Gitu. Jadi anak-anak di Timor Leste itu banyak yang bisa berbahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya bahasa Indonesia yang biasa mereka nonton di sinetron. Semua sinetron kita ditonton mereka. Berita-berita semua. Apa yang kita lakukan di tanah air itu jadi tren juga di Timor Leste seperti sekarang umpamanya.
hobi goes. Sekarang semua goes semua di Timur Leste. Dan bahkan di sini lebih nyaman karena kita goes sambil melihat ke pantai. Kalau kita di tanah air kan goes ngelihatnya kan bumper mobil atau metro mini gitu. Nah, apa yang terjadi di Indonesia itu mereka semua suka gitu. Dan peran media di sini, saya punya pengalaman waktu itu saya ke distrik, itu kebetulan waktu itu jam makan siang. Saya mau pesan makan gitu. Di distrik yang jauh dari keramaian kota, itu di atas gunung, itu saya bilang sama Mana itu biasanya kita panggil Mbak, kita mau pesan makan. Terus dia bilang gitu, jawab permintaan kami itu, sebentar, gua tanya chef gua dulu. Jadi pengaruh itu ada. Kan kalau anak Timur Leste masuk ke ranah pendidikan, ketemu dengan gurunya atau dosennya, terus bilang, lu gue cariin, lu panggil-panggil, kan itu nggak pas. Gitu. Ya, nah, betul. di program BIPA ini diajarkan mereka berbahasa Indonesia yang santun, baik, benar, baku. Jadi bukan hanya bahasa bakunya aja ya Pak ya, tapi kemudian bahasa-bahasa pergaulan, bahasa-bahasa gaul bisa dikatakan seperti itu yang sehari-hari mereka tonton di program-program televisi Indonesia, itu juga mereka serap begitu ya. Mungkin ini juga perlu Pak, kadang-kadang kalau misalnya mereka nanti melanjutkan studi ke Indonesia, begitu kan bertemu dengan teman-teman dari Indonesia, mungkin bahasa pergaulan itu juga, bahasa percakapan juga perlu kali ya? Ya, perlu. Tapi kan walau bagaimanapun jangan sampailah mereka datang ke Indonesia, kemudian masuk ke lingkungan wilayah pendidikan, bicaranya kan nggak pas. Gitu. Nanti kan guru kita atau dosennya bilang, ini anak siapa kok bicaranya kok kasar gitu. Jadi sebenarnya tinggal memoles mereka, furnish mereka supaya bahasa Indonesia itu lebih bahasa Indonesia orang yang terdidik lah gitu. Jadi mereka punya dua kemampuan, bahasa sehari-hari dan bahasa sekolah. Ya, tadi kan kita sempat bicara soal peluang perkembangan bahasa Indonesia di Timor Leste. Bagaimana dengan tantangannya? Bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam meluaskan pembelajaran bahasa Indonesia di sana? Wah, kalau tantangannya ini agak seru-seru juga ya, Pak Dodi ya. Karena silakan, karena Pak, mereka sendiri aja juga punya sejarah kelam dengan kita ya. Kita nggak bisa memungkiri itu ya. Jadi sebagian itu masih menganggap bahwa Indonesia pernah menjajah atau mengkolonize Timor Leste. Bahkan di beberapa tempat itu mereka nggak segan-segan mengatakan itu yang dipelajari, yang dia sampaikan atau diucapkan bahasa Indonesia, tapi mereka mengatakan itu bahasa Melayu. Nah ini yang saya dengan guru-guru BIPA saya yang saya tugaskan ke distrik, tolong katakan ini bahasa Indonesia penutur asing. BIPA adalah bahasa Indonesia penutur asing. Bukan bahasa Melayu. Meskipun mereka mengatakan, iya, itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Saya bilang bukan. Saya bilang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di Indonesia itu kan dari tahun 28. Kita harus menghargai, menghormati para pemuda kita. Sebelum Indonesia merdeka, saya bilang Indonesia sudah mengatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Akhirnya mereka juga bilang, iya. Sampai akhirnya saya bilang, kalau Anda mau tahu bahasa Melayu, peran media lagi. Anda nonton Upin Ipin, tonton, ketawa mereka, tertawa mereka. Itu bahasa Melayu, saya bilang. Jadi sebetulnya masih ada mispersepsi ya Pak ya, bahwa bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu sama, padahal sebetulnya bukan. Bahasa Indonesia yang mereka harusnya pelajari. Artinya ini mungkin perlu ada langkah sosialisasi yang juga cukup kencang dilakukan oleh KBRI di sana. Ya, tapi sebenarnya itu karena sejarah kelam itu mereka alergi lah katakanlah mengatakan Indonesia, walaupun sebenarnya itu bahasa Indonesia gitu. Nah sebenarnya hal seperti itu yang pelan-pelan harus kita kikis dengan pendekatan yang lebih soft kepada mereka, bahwa ya sejarah masa lalu ya sudahlah, kan kita nggak melihat ke belakang tapi melihatnya ke depan, dan mereka mulai menyadari bahwa pendidikan itu adalah jalan terbuka untuk mereka untuk merubah kehidupan mereka lah. Jadi makanya waktu saya ke distrik, mereka berkali-kali bilang, Pak kalau boleh anak-anak kami bersekolah di Indonesia, tolong dong fasilitasnya diberi agak kemudahan. Oh, sudah saya bilang ini PR yang harus saya kemas dalam kerjasama G2G. Tapi saya dengar itu mereka sangat antusias sekali.
dan mereka siap untuk membiayai anak-anaknya ke Indonesia. Jadi orang tua di sana sebetulnya sudah menginginkan supaya anak-anak mereka bisa bersekolah, bisa melanjutkan studi ke Indonesia, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dan perlu Pak Dodi ketahui ya, sekarang ini kalau boleh dipresentasi, itu 60%, kalau saya bilang 90% terlalu terlalu ambisius ya. 60% ke atas itu yang menjadi petinggi di Timor Leste itu alumni pendidikan di tempat kita. Dan mereka dengan senang hati kalau kami undang ke PBI untuk kasih ya katakanlah testimoni atau bercerita pengalaman. Mereka dengan senang dan bangga gitu berceritakan kepada junior adik-adiknya itu di mana dia belajar, pengalaman mereka. Dan itu sangat memotivasi anak-anak itu, mereka jadi tahu. Jadi mereka betul-betul pengen gitu untuk bisa mengenyam pendidikan di Indonesia. Oke, Pak Taufiq, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.